Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Selamat datang yang sudah bergabung. Sambil nunggu juga yang lain, nggak apa-apa. Kita mulai hari ini. Kita akan temanya adalah belajar bareng, mempelajari materi yang mungkin besok akan dihadapi saat ujian bahasa Inggris ya. Jadi sekarang kelas 10 dulu, nanti siang jam 3, sore jam 3 ada kelas 11. Biar waktunya juga nggak molor, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kalian mungkin tidak paham atau mungkin tidak relevan jika dijadikan sebuah kisi-kisi untuk besok kalian hadapi di ujian. Makanya waktu juga nanti nggak banyak, hanya beberapa dari total materi yang akan disajikan di soal. Nanti kita akan bahas chapter-chapternya apa saja, berikut isinya, namun secara preview singkat saja. Jadi tidak dibahas dari nol, panjang lebar segala macam. Yang penting kalian besok ujian tidak bingung, tidak stres, tidak ngisi asal-asalan ya. Saya berharap seperti itu. Intinya kita belajar bareng, syukur-syukur paham, syukur-syukur bisa bermanfaat buat besok. Saya yakin pasti bermanfaat ya. Yang namanya kita usaha baik-baik pasti ada hasilnya. Oke. Berikut adalah tampilannya ya. Kalau kalian ngerasa butuh, silahkan dicatat atau siapkan buku catatan biar bisa ada tambahan. Kalau emang nggak nyatet nggak apa-apa, nanti kalian bisa lihat rekaman video ini ya. Jadi saya nggak bakal bagiin dokumen apapun dalam bentuk apapun. Materinya saya langsung tampilkan di video ini saja. Jadi silahkan kalian kalau butuh nanti lihat materinya apa saja dalam tertulis, bisa lihat di video ini ya. Oke. Nah, kita mulai ya, udah kelihatan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Nah, ini yang di hadapan kalian atau di tampilan adalah materi atau chapter mana saja yang akan dihadapi nanti dalam bentuk soal di pas ujian besok ya, bahasa Inggris. Nah, dari total sekitar 12 atau 11 chapter di kelas 10, intinya dalam setahun kalian akan menghadapi 4 kali ujian. Yang pertama ujian tengah semester ganjil, kemudian ujian akhir semester ganjil, dan juga sekarang ujian tengah semester genap yang sedang akan kalian hadapi, dan terakhir nanti ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester genap. Nah, 12 chapter dibagi 4 ujian, berarti sekitar ada 3 ya, 3 kali 4 12. Ada yang 3, ada yang maksimal 4 lah. Jika misalkan ujian tengah semester itu maksimal 4 chapter yang diujiankan. Nah, di ujian kali ini kalian akan disuguhkan soal dari 3 chapter yang sudah kalian pelajari tentunya sebelumnya ya. Yang pertama di sini kalian akan menghadapi soal dari materi talking about past event, yang intinya adalah membahas tentang bentuk kalimat atau bentuk grammar dari simple past tense, dan yang kedua adalah present perfect tense. Ini 2 tense dalam satu bab. Sudah kalian pelajari, sudah saya buat video materinya di channel ini ya. Ini pertama yang akan kalian hadapi besok. Kemudian chapter mana lagi yang akan dihadapi, yaitu chapter tentang recount text genre recount ya, dan terakhir report text. Ketiganya ini sudah kalian pelajari, saya sudah kasih pelajarannya ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan disajikan sebagai soal. Soalnya ada berapa? Nanti ada 35 soal. Jadi 3 chapter dibagi 35, jadi satu chapter sekitar 12 atau 11 soal ya dari masing-masing chapter ini. Nah, kemudian
Setelah itu bentuk soalnya seperti apa saja. Bentuk soal yang akan kalian hadapi seperti yang sudah-sudah ya. Nanti ada bentuk seperti incomplete sentence atau kalimat tidak lengkap atau kalimat rumpang ya. Contohnya misalkan seperti ini. Soal nomor 1, misal bla 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 bla, kemudian titik 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 dan seterusnya. Ini adalah contoh kalimat tidak lengkap atau incomplete sentence. Nanti kalian tugasnya adalah mengisi kolom kosong yang di sini dengan memilih jawaban A, B, C, D, dan E. Menyesuaikan atau dikira-kira yang betul yang mana di antara ke-5 pilihan jawaban ini dimasukkan ke sini ya. Itu untuk incomplete sentence. Kemudian incomplete dialogue. Dialog tidak lengkap, rumpang juga ya. Contohnya seperti ini soalnya. Misalkan soal nomor 2, ada si A sama si B. Si A ngomong misalkan bla 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 bla, kemudian si B juga ngomong titik 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 bla 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 bla. Nah, tugasnya hampir sama dengan yang incomplete sentence, yaitu kalian melengkapi bagian kosong ini. Dilengkapi dari mana? Dari pilihan jawaban A sampai dengan E tadi ya. Dipas yang kira-kira yang betul jawabannya yang mana. Itu untuk bentuk soal yang kedua. Bentuk soal yang selanjutnya akan disajikan atau akan kalian hadapi dalam bentuk jumled sentence. Ini baru nih ya, baru kalian hadapin di tahun ini. Karena untuk soal kelas 10 bukan saya yang buat ya, saya hanya buat kisi-kisinya saja. Jumled sentence itu seperti ini. Misalkan sorry, ini harusnya word ya, bukan sentence ya. Jadi jumled sentence itu adalah kata-kata campuran ya, kata-kata atau bercampur lah, bukan loncat-loncat ya. Misalkan seperti ini, ke bawah dulu. Nah, misalkan ini kata apa ya, misalkan A, C, E, B, kemudian D, dan F misalkan. Nanti akan soal seperti ini. Misalkan ini soal nomor 3. Ini kata A, kata C, kata E, B yang pada akhirnya adalah membentuk satu kalimat ya. Nah, tugas kalian bentuk soal seperti ini adalah tinggal menyusunnya menjadi susunan kalimat atau susunan kata yang betul sehingga menjadi sebuah kalimat. Menjadi seperti ini. Terus bersusun ya. A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Jadi bersusun seperti ini, bersusun ya. Tapi nanti bentuknya bukan seperti ini, bentuknya adalah kata-kata. Nah, sebagai tips atau triknya adalah walaupun dalam bahasa Inggris intinya yang namanya kalimat itu biasanya mengandung beberapa elemen ya. Misalkan dari mulai subjek, kemudian predikatnya kalau bahasa itu verb, kemudian objek. Ini yang paling sederhana nih. Kalau yang lengkap biasanya digabung. Setelah SVO ada lagi misalkan ada conjunction ya, misalkan and atau next dan lain-lain, ditambah lagi dengan ada subjek lagi, ada verb lagi, ada objek atau keterangan lainnya. Ini adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris, tidak jauh beda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Bersusun ya, subjek, predikat, objek kalau bahasa Indonesia. Atau misalkan ditambahin lagi kalimat seterusnya dan seterusnya sehingga membentuk sebuah kalimat yang lengkap dan panjang. Itu adalah contoh dari soal bentuk jumled word ya, bukan jumled sentence, salah nih. Kemudian bentuk soal terakhir yaitu adalah reading text. Ya, reading text itu adalah sebetulnya kalau kita ngadepin ujian reading text kayaknya susah gitu. Susahnya kenapa? Karena panjang, kita harus baca dulu, harus meneliti satu persatu dulu. Namun sejujurnya ini adalah soal yang paling mudah. Mudah dalam artian pertanyaan yang diberikan jawabannya sudah tersedia di dalam teks. Teksnya sudah pasti disediakan ya. Misalkan seperti ini soal nomor 4. Untuk yang reading text ya, soal nomor 4. Nanti kalian akan diberikan teksnya misalkan panjang seginilah. Nah, misalkan isi teks. Kemudian setelah teks diberikan pilihan, diberikan pertanyaan. Misalkan nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Maksimal dalam satu teks yang disajikan dalam soal itu maksimal ada 5 soal biasanya ya. Kalau paling kecil, kalau paling enggak, paling dikit 3 soal deh ya. Misalkan satu teks untuk 3 sampai dengan 5 soal. Cara menjawabnya adalah
nanti saya dijelaskan di bawah ada ya, adalah kalian tinggal balik lagi ke teks sebelumnya untuk memilih, memastikan sesuai atau tidak, mengkonfirmasi betul atau tidak teksnya sama atau tidak dengan yang pilihan jawaban dengan yang di teksnya. Intinya ini adalah bentuk dari soal-soal yang akan kalian hadapi nanti. Nah, kalau mau bilang kisi-kisi ya ini kisi-kisi. Kisi-kisi itu cuma ngasih gambaran soalnya dari bab mana saja atau materinya apa saja, jumlah soalnya berapa ya, tadi soalnya ada 35 ya, 35 soal. Terus kemudian bentuk soalnya apa saja ya ini. Kalau kalian cuma minta kisi-kisi ya udah saya kasih ini doang gitu. Tapi kan kayaknya gimana gitu. Saya tuh paling nggak mau ngasih tuh apa adanya. Saya pengen sesuatu yang lebih gitu. Saya pengen kalian juga maksimal dapetin nilainya. Biar apa? Biar saya juga ngasih nilainya atau ngedit nilainya tuh enak gitu, nggak ada rasa apalah ya. Nah ini kisi-kisi. Nah selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang tadi ya, talking about past event, kemudian recount text dan juga report text kita akan bahas secara singkat saja. Kita review atau short review ya, jadi nggak harus dari nol lagi nanti kelamaan. Berikut juga contoh soalnya nanti saya akan kasih juga dan cara pengerjaannya. Nah tadi pertama kita akan menghadapi soal talking about past event yang isinya adalah menjelaskan dua tenses, yaitu tenses simple past ya yang ini, sama yang kedua adalah present perfect tense. Ini kita coba bahas sekarang, kita review ya. Nah saya buat bagan seperti ini membandingkan antara simple past dan juga present perfect tense. Kita bandingkan pelan-pelan lah ya. Jadi dari segi yang penting-pentingnya saja. Misalkan dari auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu. Fungsinya apa? Itu mah gak usah sekarang, nanti kamu lihat di video aja ya. Kata kerja bantu atau bisa juga dibilang, misalkan ada yang bilang to be ya. Walaupun sesungguhnya agak sedikit berbeda antara to be dengan auxiliary verb. Nah, to be-nya atau auxiliary verb dalam simple past itu menggunakan was dan juga were. Kalau ini kan bentuk yang past, kalau bentuk yang present itu yang dari I am, he is, sama he, she, it are ya, we are. Nah ini nih. Nah ini berubah ketika dalam bentuk past menjadi was dan were. Was dan were ini dipakainya seperti apa? Yang mana duluan atau yang mana aja? Nah untuk menggunakan was itu digunakan ketika subjeknya adalah I, he, she, dan it. I, he, she, dan it adalah singular atau bentuk kata ganti orang yang tunggal, sendiri ya, jomblo. Nah kemudian kalau yang were itu digunakan untuk subjek yang jamak atau banyak. Misalkan ini ya, you walaupun sendiri tapi dia orang ketiga. Kemudian we itu kita, saya dengan kamu dan yang lain. Atau they itu mereka orang yang bukan berada di lingkungan kita ya. Itu menggunakan were. Jadi ingat was dan were penggunaannya adalah menyesuaikan dengan subjeknya. Was dan were ini kalau misalkan kalian nanya artinya apa sih Pak was dan were ya, bentar. Was dan were ini tadi to be ya, bisa berarti adalah, bisa berarti sedang, bisa berarti berada di mana ya. Ini menyatakan status. Jadi he, she, it, you, we, they ini menyatakan status. Status itu tadi saya sedang, saya adalah, saya seorang, itu kan status. Kalau sedang itu kata kerja, bukan ya. Misalkan I was a teacher, saya pernah menjadi seorang guru. I was a student, saya pernah menjadi seorang siswa. Atau we were kid, kita pernah anak-anak kan, itu kan di masa lalu yang sudah lewat ya. Nah kemudian was dan were ini hanya digunakan ketika menyatakan status yang sudah lewat atau profesi yang sudah lewat. Ketika menyatakan verb atau action verb ya, menyatakan kegiatan, ini nggak usah pakai was dan were, nggak usah dipakai, langsung saja. Misalkan I ate, saya sudah makan atau pernah makan, menggunakan verb kedua, yang ketiga lah ya. Verb kedua yang ini nih. Itu untuk yang simple past. Kemudian auxiliary verb yang dipakai untuk present perfect. Auxiliary verb untuk present perfect menggunakan have,
dan juga has. Ini berubah lagi nih ya. Present perfect. Baru saja selesai di waktu yang sekarang. Kalau simple past tadi bentuk waktu sederhana di masa lalu. Kejadiannya sudah selesai di masa yang lalu. Nah, ketika present perfect, have itu digunakan ketika subjeknya adalah saya, kita, kamu, dan mereka. Menggunakan has ketika dia dia laki-laki, dia perempuan, atau it menyatakan benda. Jangan sampai ketukar nih ya. Kemudian ada lagi had. Jangan bingung nih, had ini adalah ya verb ketiga dari kata have. Ini berubah, ini kata kerja nih, memiliki. Ini adalah kata kerja ya. Kalau ini menyatakan status, menyatakan action verb ya. Hapus dulu deh. Ini menyatakan verb. Nah, sementara had ini adalah kata kerja juga, sama, yang artinya adalah memiliki atau pernah memiliki, dulu pernah punya lah. Ada lagi nih menggunakan been ya, bisa have been, has been, atau had been. Misalkan kayak gini, jangan bingung ya. I have had. Saya pernah punya. Artinya seperti itu. Kalau been ini adalah bentuk ketiga dari be. Verb satunya be. Be ini apa? Berarti sedang. Ini pekerjaan nih ya, sedang melakukan. Been itu berarti menjadi ya. Ini status nih. Kelihatan gak sih di bawah? Bentar saya geser dulu. Menjadi atau sudah menjadi, itu arti dari kata been. Been ini dari be ya. Be ini kata kerja, kata sifat, kata status. Jadi ketika ada menyatakan have had been, berarti ini sedang ya, sedang melakukan atau pernah melakukan di waktu yang lalu. Itu perbedaan simple past dan juga present perfect dari segi auxiliary verb atau kata kerja bantunya. Nah, kemudian kata kerja utamanya atau main verb untuk simple past ini menggunakan verb kedua. Misalkan eat jadi ate, kick jadi kicked, play jadi played ya, bentuk kedua. Tapi hanya untuk yang kalimat positif saja. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kemudian ketika kalimatnya negatif atau kalimat tanya, berubah kembali ke bentuk yang pertama ya, negatif atau interrogatif, kalimat negatif atau kalimat tanya. Ini untuk main verb. Kemudian untuk yang present perfect menggunakan verb ketiga atau past participle. Nanti biar paham, dengerin aja dulu ya. Time expression atau ekspresi waktu yang biasa dipakai untuk menyatakan simple past dan juga present perfect. Kalau misalkan simple past menggunakan yesterday, kemarin ya, last week, minggu yang lalu, this morning, tadi pagi, pada tahun 2013, pada hari Minggu, dan lain-lain. Ini spesifik. Misalkan yesterday adalah hari Minggu, spesifik, jelas ya. Nah, sementara untuk yang present perfect, ekspresi waktunya itu menggunakan ini nih, for, selama ya, selama nih, kemudian sejak, pernah, tidak pernah, sebelum, setelah, baru saja, dan seterusnya ya. Ini adalah ekspresi atau ungkapan waktu yang digunakan dalam present perfect, namun tidak sespesifik yang di time expression untuk simple past. Jadi ini agak sedikit ngambang lah, nggak jelas, itu kurang jelas waktunya itu kapan, sejak kapan kan gitu. Kalau dihitung waktunya agak sedikit ribet. Nah, ini adalah perbedaan penggunaan simple past dan juga present perfect tense ketika menyatakan waktu di masa lalu. Kenapa saya bahas ini? Karena nanti pada akhirnya ini yang akan menjadi pilihan jawaban di soal kalian. Makanya saya bahas. Nanti di soal seperti ini nih misalkan ya, akan diberikan pilihan jawaban apakah menggunakan have, apakah menggunakan has, was atau were dan sebagainya. Ini contoh soalnya ya, seperti di bawah ini nih.
Nah tuh simple past ini question example ya, example of question lah. Contoh soalnya seperti ini nanti nih, kemungkinan kalian lihat nih, kalian harus memilih antara was, were, had been, has been, atau have been. Kan bingung. Kalau tadi kita nggak belajar yang di atas dulu, kemungkinan besar kita akan kesulitan untuk mengisi pertanyaan yang ini ya. Saya kasih 4 contoh soal. Ini diambil dari 2 tense di atas tadi ya, simple past sama apa tadi, present perfect tense. Soal nomor 1, misalkan ini nomor 1. Britney and I bla 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 in Bali last month. Britney dan saya di Bali bulan lalu. Berada di Bali ya bulan lalu. Apakah jawabannya adalah was, were, had been, has been, atau have been? Ayo yang mana? Tadi kalau kita tahu tense-nya apa mungkin gampang gitu ya. Britney, kita lihat clue-nya seperti ini saja nih. Britney and I, yang berarti adalah we ya. We ini menggunakan apa? Was atau were? Apakah have atau has? Belum ketahuan juga nih. Kita lihat clue yang lain. Kita lihat petunjuk yang lain dari keterangan waktunya, last month. Last month ini spesifik atau tidak? Spesifik, karena bulan lalu kita bisa identifikasi bulan apa sebelum bulan ini. Berarti ini spesifik berarti tadi adalah merupakan bentuk dari tense simple past ya. Ini untuk simple past nih. Berarti udah ketahuan kalau simple past kita tidak boleh memilih antara have dan has, karena have dan has digunakan untuk present perfect. Tinggal tersisa, nah had juga nggak ada ya tadi. Tinggal tersisa was atau were. Jawabannya betul yang mana? Kita lihat subjeknya. We itu menggunakan was atau were. We menggunakan menggunakan auxiliary verb were. Kenapa? Dia adalah jamak, lebih dari satu. Berarti ini yang was salah. Nah ini adalah contoh bagaimana kalian memilih ya pilihan jawaban dalam bentuk auxiliary verb atau tenses di dalam soal bahasa Inggris. Soal selanjutnya kita anggap ini soal nomor 2. Britney di Bali sejak bulan lalu. Soalnya hampir mirip tapi beda, otomatis jawabannya pun pasti beda dari yang pertama. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya, soalnya di luar lagi hujan gede banget nih. Oke, Britney sendirian, subjeknya adalah single ya. Kalau single berarti kita tidak boleh menggunakan have, jangan ya, ini salah, have. Tidak boleh menggunakan were, karena were dan have digunakan untuk yang was ya. Kita tidak boleh menggunakan, ya betul, tidak boleh menggunakan were, karena were dan have digunakan untuk subjek yang jamak atau banyak. Sementara ini dia Britney sendiri. Tinggal tersisa 3 pilihan jawaban, apakah was, apakah has been, apa had been. Kita lihat clue atau petunjuk dari keterangan waktunya. Ada kata since, sejak bulan lalu. Walaupun bulan lalu jelas, tapi ada kata since, sejaknya ini dari awal bulankah, dari akhir bulankah, atau dari pertengahan. Maka kita bisa identifikasi bahwa ini merupakan bentuk present perfect. Present perfect tidak ada was, berarti jawaban yang A kita bisa eliminasi, ini salah. Tinggal tersisa 2, has been atau had been. Apakah tadi ada kata had di present perfect? Kayaknya nggak ada ya. Ada nih, had ini berarti memiliki. Nah kita coba artikan dulu. Britney in itu berada. Apakah Britney memiliki berada? Berarti nggak nyambung. Yang saya salah ya. Nih, yang betul adalah jawabannya yang D. Kita coba sambungkan dulu deh. Britney berada, has been ya, menjadi berada di Bali sejak bulan lalu. Itu caranya ya. Lanjut dulu soal nomor 3. Misal ini adalah bentuk yang pertama, ini bentuk incomplete sentence. Nah sekarang kita coba bentuk incomplete dialogue. Seperti ini ya, untuk bentuk soal incomplete dialogue, dialog yang tidak lengkap. Ani sama Ina. Ani bilang, did you see her last night? Apakah kamu melihat dia tadi malam? Kata si Ina, iya.
saya bla bla bla, dia tadi malam. Apakah she, saw, seen, have, saw, atau was, saw? Ya, ini adalah bentuk last night, berarti kan bentuk past. Bentuk past kita lihat kata kerjanya yang tidak sesuai adalah she. She ini berarti adalah bentuk pertama. She salah, yang A salah. Tinggal sisa 4 pilihan jawaban. Kemudian di sini ada kata did ya. Did ini berarti kan bentuk verb kedua lah. Berarti kalau bentuk verb kedua nanti jawabannya di sini bisa yes I did atau yes langsung kata kerja. Berarti kalau seen ini kata kerja ketiga, berarti salah nih. Apakah saw, have, atau was? Nah, di sini subjeknya adalah I. I itu berarti tunggal. Kalau I tidak boleh menggunakan was ya, karena was dipakai untuk subjek yang jamak. Tinggal 2 pilihan jawaban, apakah have, saw, apakah saw aja. I have saw her last night, I saw her last night. Nah, karena ini adalah verb kedua atau simple past yang ini ya. Ini adalah simple past. Dalam simple past tidak ada kata have. Berarti ini D salah. Jawaban yang betul adalah yang B. Itu caranya. Terakhir, soal nomor 4. Misal, masih Ani dan Ina ya. Ini beda lagi nih. Have we ever met her before? Lihat ada kata have. Kalau ada have berarti kemungkinan besar ini adalah present perfect. Kita lanjut dulu. No, tidak. Kita bla 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 her before, sebelum. Karena ini adalah bentuk present perfect, maka tidak ada kata apa di sini. Oh, di sini met nggak ada ya. Ini hanya satu kata kerja utamanya saja langsung. Kemudian never, we have never. Have never, never met. Met ini adalah bentuk kedua ya. Harusnya kita menggunakan bentuk verb ketiga. Berarti ini salah. Jadi sebetulnya ada gini ya. Meet, met, met lagi ya. Seperti ini. Sama aja sebetulnya ya. Ini ketiga juga. Kemudian kita lihat lagi present perfect. We itu berarti kan jamak ya. Maka kita tidak bisa menggunakan apa nih? Have nggak bisa, karena have untuk we have betul. Never meet, never met. Ini verb ketiga juga ya, salah. Jawabannya betul adalah yang B ya, had never. Had di sini berarti menyatakan pekerjaan ya, melihat. We had never met. Nah, ini adalah contoh soal dan juga contoh pengerjaan dari soal simple past tense dan juga present perfect tense. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah recount sama report text. Kita bandingkan ya. Tadi kan pertanyaannya atau soalnya diambil dari ini nih, recount sama report. Nah, kita bahas juga nih. Langsung saja sama seperti tadi. Kita bikin bagan seperti ini biar gampang, cepat bahasnya ya. Yang dibandingkan apa saja? Mulai dari definisi arti atau pengertian dan juga tujuan dari masing-masing teks. Recount, menghitung ulang atau menceritakan ulang. Report, melaporkan ya. Nah, untuk definisi dari recount adalah menceritakan cerita. Bisa itu kegiatan pada masa lalu atau pengalaman ya, kejadian-kejadian atau aktivitas. Tujuannya apa? To entertaining, untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Sementara report text pengertiannya adalah describe, menjelaskan berbagai fakta ilmiah, hasil penelitian ya dari objek atau subjek. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi tentang klasifikasi atau pengelompokan atau menjelaskan sesuatu menggunakan fakta, menggunakan bagian-bagian tingkah laku atau kualitas. Tingkah laku kalau misalkan yang dijelaskan adalah panda misalkan, atau yang dijelaskan kucing misalkan, jadi tingkah lakunya dijelaskan secara detail. Kemudian kualitas atau kualitas ini untuk menjelaskan benda atau objek yang mati ya. Misalkan kita menjelaskan tentang komputer, menjelaskan tentang tata cara menggunakan printer dan sebagainya. Ini perbedaan dari segi pengertian dan juga tujuan. Kenapa saya kasih seperti ini? Karena nanti ini akan menjadi pilihan jawaban. Makanya kita bahas ya. Kemudian kita coba lihat perbedaan dari segi general struktur umum dari kedua teks
ini recon dan juga report text. Kalau recon strukturnya ada 3 ya, dimulai dari setting atau orientation, latar belakang dan juga pengenalan. Kan menceritakan sebuah dongeng atau cerita ya, pasti dikenalin dulu nih siapa yang terlibat. Misalkan tentang Cinderella, berarti Cinderella. Kemudian siapa lagi selain dia, ada princess ada prince-nya ya, ada pangerannya, ada si ibu tiri yang jahat segala macem, ada peri dan sebagainya. Itu kan mengenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Makanya diberikan orientation atau setting, latar belakang itu waktunya, apakah pada zaman apa, pada masa apa dan sebagainya ya. Kemudian struktur kedua adalah mengandung kejadian-kejadian, runtutan kejadiannya, ada kejadian berantem, kejadian bertemu, kejadian mungkin jatuh cinta, sampai kejadian nikah, sampai happy ending lah ya. Jadi ada dari A sampai Z kejadiannya berurutan. Itu adalah event dalam recount text. Terakhir reorientation atau conclusion. Nah, di dalam sebuah cerita biasanya ada konklusi ya, atau semacam kayak pesan moral yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Reorientation jadi memberikan kesimpulan atau kronologi secara singkat. Itu untuk recount. Kalau report dia lebih simple, terdiri dari general classification atau pengelompokan umum ya, pengelompokan. Misalkan tadi menjelaskan komputer itu kan ada 2, ada yang jenis laptop, ada yang jenis PC yang gede ya, yang ada CPU-nya, ada juga yang agak kecil, seperti misalkan netbook ya, itu kan kecil kan, jenis-jenisnya banyak. Atau misalkan jenis beruang, kan ada beruang kutub, ada beruang madu, ada beruang panda pun sebetulnya adalah beruang ya. Itu menjelaskan secara pengelompokan jenis-jenisnya lah ya. Misalkan manusia terdiri dari 2, ada yang cewek, ada yang cowok. Kemudian deskripsinya penjelasan secara terperinci tadi, klasifikasi, kemudian fakta apa yang ada di dalam subjek atau objek tersebut. Nah, nanti ini, kemudian ini, dan juga ini akan ada sebagai pilihan jawaban ketika soal text reading atau reading text ya. Nah, kalau language filter tidak dijelaskan, ciri-ciri kebahasaan tidak dimasukkan ke dalam pilihan jawaban. Kenapa? Karena language filter ini sudah disajikan dalam teks itu sendiri ya. Jadi sudah ada di teksnya, jadi nggak usah dijadikan soal atau dijadikan jawaban. Nah, itu adalah perbedaan antara recount dan juga report text. Kemudian contoh pertanyaannya seperti apa saja. Nah, ini ya, saya nggak bikin ke ABC-nya, jadi langsung ke langsung ke soalnya seperti apa saja. Karena tadi untuk pilihan jawaban yang reading text itu kamu tinggal ngelihat lagi ke belakang, ngelihat lagi ke teksnya seperti apa, tinggal menyocokkan saja, menyesuaikan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan di dalam reading text biasanya 1, the communicative purpose of the text is. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berarti adalah tujuannya. Tujuan atau goals ya dari teks tersebut. Misalkan yang ditanyakan, lagi dibahas adalah tentang text report. Text report itu tujuannya buat apa? Tadi kita lihat di atas ya, tujuannya adalah untuk apa? To inform. Berarti kalau ada pilihan jawaban A, to inform, berarti jawabannya yang itu ya. Tujuannya, atau yang lagi dijelaskan misalkan, atau yang lagi ditanyakan tentang recount text. Recount text tujuannya apa? To entertaining, untuk memberi hiburan. Kalau misalnya ada pertanyaan, the text is in form of an. Nah, kalau ditanya form, ini ditanyakan jenis atau genre ya. Teks genre itu kan banyak, ada yang recount, yang tadi ada yang report ya, ada yang naratif, ada yang deskriptif dan sebagainya. Ini adalah yang namanya genre ya, atau form. Tinggal kita lihat teks yang diberikan seperti apa bentuknya atau ciri-cirinya. Berarti tinggal jawabannya antara milih yang ini ya. Kalau ditanyakan form, itu berarti ditanyakan jenis teksnya apa, jenis apa. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang biasanya muncul di dalam text reading seperti ini. What is the main idea of the first atau second atau third paragraph? Apakah pokok utama ya
ide utama di paragraf pertama misalkan atau paragraf kedua dan selanjutnya. Nah, kalau seperti ini ditanya adalah main idea atau pokok bahasan. Ketika ditanya main idea, sekedar tips ya, jawabannya biasanya adalah yang sering dibahas. Itu pertama, jadi satu paragraf penuh ini yang paling sering dibahas apanya nih ya? Yang sering dibahas dalam suatu paragraf. Atau biasanya jawabannya itu berada di baris awal paragraf. Antara dua ini aja jawabannya biasanya kalau ditanyakan tentang main idea atau ide utama ya, pokok bahasan dari sebuah teks atau sebuah paragraf. Nah, kemudian what is the generic structure? Nah, kalau nanyakan di generic structure tadi jawabannya adalah yang ini ya. Nanti tergantung apakah recon atau report text. Kalau recon tadi dia ada setting or orientation, kemudian event dan juga reorientation atau conclusion. Kalau tentang teks recon ya ini jawabannya general classification atau description. Itu yang disebut sebagai general structure atau strukturnya lah. Kemudian yang ini jawaban-jawaban yang ini atau pertanyaan-pertanyaan yang ini jawabannya ya atau kisi-kisinya adalah kamu harus paham di teks ini, pembahasan yang ini, atau kalian juga bisa lihat lagi materinya di video nanti yang ada di YouTube saya ya. Nanti kamu tinggal cari report text, recon text dan sebagainya. Nanti tinggal cari di situ. Itu sudah lengkap atau detail banget jawabannya ya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang tidak ada di bahasan yang di atas ini nih. Ini nih biasanya nih saya kasih tahu aja. Misalkan where did the event take place? Ini yang bertanya adalah tempatnya. Berarti kamu baca lagi nih. Tempatnya di mana, settingnya ya, atau setting orientationnya, setting apakah di hutan, apakah di perkotaan, kan segala macam ya. Kemudian when did the event happen, kapan kejadiannya terjadi, sama jawabannya kamu tinggal menyesuaikan pilihan jawaban dengan yang di teksnya di atas. Who siapa ya, nanti ada yang pilihan jawabannya adalah menyesuaikan tadi yang orang yang terlibat siapa ya, tokoh-tokohnya. Siapa yang melakukan apa misalkan ya, siapa yang membuat apa, itu pilihan jawabannya nanti ada menyesuaikan. Kamu tinggal emang harus baca bolak-balik di teksnya ya, kalau kamu nggak langsung ingat setelah baca. What's happening, ini ditanyakan eventnya atau actionnya apa aja. Why, ini ditanyakan alasan atau reason ya, kenapa si ibu tiri si Cinderella kok jahat banget misalkan ya, kenapa bawang merah dan bawang putih itu tingkah lakunya seperti itu. Jadi menyatakan alasan walaupun mungkin tidak tersurat, tidak tertulis jawabannya di teks, tapi bisa dilihat kalau kamunya paham isi teksnya seperti apa. Kemudian how, bagaimana ya, bagaimana objeknya, misalnya tingkah lakunya lah, behavior. Atau juga bisa ditanyakan adalah caranya. Bagaimana bisa si Cinderella tetap datang ke pesta padahal dia nggak diizinin sama ibunya, misalkan ibu tirinya. Nanti jawabannya adalah karena dia ketemu peri misalkan, ataukah karena emang udah takdir segala macam ya, itu contohnya lah. Kemudian ada lagi bentuk kalimat bentuk pertanyaan seperti ini nih. They look huge, nanti ada potongan kalimat yang diambil dari cerita. Pertanyaannya adalah what is the antonym or synonym. Antonim dan sinonim adalah mempertanyakan persamaan kata. Kalau sinonim ya persamaan, tapi kalau antonim perbedaan. Misalkan kata huge itu apa? Berarti kan besar ya, besar. Antonimnya berarti apa? Kecil atau little, atau misalkan thin ya, kurus lah segala macam. Tapi kalau sinonim selain huge apa? Kalau persamaan berarti adalah big misalkan ya, big, atau misalkan large dan sebagainya. Itu tinggal kalian lebih sering baca vocabulary ya tentang sifat-sifat. Biasanya yang ditanyakan adalah sifatnya atau bentuknya.
lawan kata dari kecil adalah besar. Misalkan lawan kata dari panjang adalah apa? Lawan kata dari baik adalah jahat, atau persamaan kata dari baik apa? Baik, ramah, dan seperti itu ya. Ini kalau ada seperti ini antonim dan sinonim mempertanyakan persamaan atau perbedaannya. Lawan katanya ya. Terakhir, biasanya ada pertanyaan seperti ini. It was very big, big and heavy, sama seperti di atas. Mengambil potongan kalimat atau frasa dari teksnya. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Ada kata river ya. Kata it ini yang ada di kata ini merujuk kepada siapa? Jadi kata river ini adalah rujukan. Rujukan. Jawabannya bisa nanti objek ya atau bendanya. Kalau misalnya pertanyaannya who berarti adalah nama orang ya. Nama atau tokohnya lah, siapa. Kalau river itu dia merujuk, kamu tinggal baca aja. Biasanya kalau kata river, pertanyaan tentang river, kamu tinggal baca dari sebelum day misalkan. Misalkan siapa ya? Rangga and Cinta together misalkan ya. Nanti bisa ada koma atau titik. They love each other. Rangga dan Cinta bersama, koma, they love each other, mereka saling mencintai. Nah, yang jadi pertanyaan adalah they-nya ini. They, bentar biar agak jelas. They ini adalah refer to siapa? Berarti they ini kamu tinggal baca ke kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya. Nanti udah pasti ketahuan siapa aja di situ. Ya ini ya, they ini merujuk kepada Rangga dan Cinta ya. Jadi tipsnya ketika menjawab pertanyaan river, kamu lihat teksnya yang sesuai yang mana. Terus setelah itu kamu lihat di situ ada siapa atau ada benda apa yang disebutkan. Jawabannya sudah pasti yang itu ya. Nah, itu sudah selesai semua ya. Ini adalah pembahasan kita belajar bareng untuk kelas 10 di siang ini. Nggak banyak ya, dikit, cuma 3 bab doang. Tapi kalaupun memang tidak saya sampaikan seperti ini, kalian juga mungkin ada kebingungan juga gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih jelas, kamu sudah tahu materi mana yang harus kalian pelajari, silahkan bisa belajar dari buku atau belajar dari video yang sudah saya kasih. Boleh nanya ke teman, boleh belajar bareng lagi, silahkan ya. Atau lihat video ini, tadi sudah saya kasih reviewnya secara singkat ya. Perbedaan antara simple past dan present perfect, kemudian contoh soalnya, berikut contoh pengerjaannya, perbedaan antara recount dan report text ya, dari segi ini definisi, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, dan juga jenis-jenis atau contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul di ujian besok ya. Coba, ini saya udah selesai nih, ada yang mau nanya dulu nggak? Silahkan di kolom komentar kalau mau nanya, saya tungguin. Banyak yang nonton lumayan nih ya. Nanti kalau ada yang belum sempat nonton, kalian temennya kalau ada yang nanya belum sempat nonton, kamu tinggal kasih link ini aja, itu sudah terekam ya. Jadi gak live pun gak apa-apa, nanti bisa lihat hasil rekamannya loh. Ingat, saya nggak bakalan ngasih teksnya ini ya, soalnya saya nggak bikin lagi, bikinnya di sini aja langsung. Nanti kalian tinggal screenshot aja kalau pengen lihat isi dari bahasan kita hari ini. Intinya adalah yang besok muncul di kelas 10 soal adalah mengenai ini ya, talking about past event. Nggak tahu bab berapa, saya lupa, atau chapter berapa. Recount text sama report text, bentuk soal seperti ini. Ini adalah materinya ya, pembahasan dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, bisa nanti secara pribadi ke grup masing-masing lah ya. Terima kasih sudah nonton. Yang belum nonton nanti bisa lihat rekamannya. Jangan lupa bikin orang seneng, sederhana seperti sederhananya bahagia ya. Kamu tinggal subscribe aja channel ini kalau memang belum subscribe, gampang kok ya. Nanti biar saya seneng banyak subscribernya atau banyak viewernya. Oke. Apalagi ya, saya tutup dulu deh. Ada yang mau nanya nggak?
Kalau ada silahkan di kolom komentar, saya tungguin. Enggak Jo, nggak apa-apa ya. Nanti kamu tinggal bolak-balik aja lihat video ini. Mudah-mudahan paham. Intinya saya berharap kalian besok tidak ngasal isinya, yang penting bener, yang penting ngisi, jangan seperti itu ya. Harus ada usaha, harus ada kemauan. Makanya saya pun juga bikin video ini juga, kalau bilang terpaksa ya terpaksa, kalau dibilang saya rela ya rela, kewajiban saya sebagai guru ya. Saya pengen dengan bikinnya live seperti ini, belajar seperti ini, biar kalian juga dapat ilmunya, mungkin walaupun gak seberapa, syukur-syukur banyak. Biar kalian juga nggak bingung ketika ujian, materi mana saja yang akan dihadapi, bentuk soalnya seperti apa, dan juga soalnya seperti apa. Ya ini tadi udah saya jelaskan, cukup lumayan detail ya. Berikut isi dari materinya atau nge-review, membahas ulang materi yang sebelumnya ya. Jangan nyontek deh ya, saya saranin jangan nyontek, karena berapapun nilai yang kamu hasilkan, insya Allah kalau kamunya jujur, kalau kamunya baik caranya, pasti juga nanti hasilnya baik juga ya. Selamat berjuang untuk kelas 10 menghadapi soal ujian besok. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan gak ada kendala, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Terima kasih yang sudah hadir langsung, yang sudah menyaksikan. Tadi jangan lupa subscribe sama like, kemudian share ke teman kamu yang lain yang mungkin belum sempat nonton saat ini ya. Masih ada waktu sampai nanti malam. Saya Agus Gunawan pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.